Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan tilawatil Quran dan pemahamannya tiap-tiap kalimat. Yang lalu kita membaca ayat 116, 117, 118, 119 sampai 120 dan 21. Kita telah terangkan kalimat-kalimat sampai dengan ayat 119. Kita akan lanjutkan ayat 120 dan 121. Para jamaah yang terhormat, kita ulang tilawah dalam rangka zikrullah. Mari kita senantiasa hidup ini, hati kita tidak pernah kosong terhadap zikrullah. Di antara zikrullah yaitu tilawatil Quran. Dalam rangka tilawat ini mengharapkan ridha Allah dan mendapatkan pahala dari sisinya tentang apa yang kita baca, karena Allah berjanji akan memberi pahala setiap huruf yang dibaca oleh orang yang beriman, mendapatkan pahala 1 hasanah. Dan tiap-tiap 1 hasanah dilipatkan menjadi 10 hasanah. Kita mengulang bacaan ayat 119. Ayat 119 yaitu ayat 119 kita baca sampai ayat 121 agar kita sedikit banyak membaca, huruf-hurufnya makin banyak makin besar pahalanya. Wa in tuti' ayat 116 pada halaman 157. Kita akan baca sampai ayat 121. Nanti kita teruskan penterjemahnya yaitu ayat 120. Karena 116 sampai dengan ayat 119 sudah kita jelaskan pada kajian pada hari Ahad yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun.
rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Wa dharu zahiral ismi wa batinahu innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzawna bima kanu yaqtarifun. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna asyayatina la yahuluna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ayat 116 sampai dengan ayat 121 itu maudhu'nya, temanya adalah kesesatan akidah kaum musyrikin dan haramnya sembelihan mereka. Hewan-hewan yang halal kalau matinya disembelih oleh orang-orang musyrik itu haram buat orang yang beriman. Nah, itu diterangkan pada ayat-ayat yang lalu. Kita akan lanjutkan berikutnya ayat 129. Ayat 120. Halaman 161 ya. Wazaro yazaru zar. Zaru itu jamak mukhatab. Artinya ditujukan kepada orang yang diajak bicara 3 orang lebih atau orang banyak. Wazaru, wa itu huruf Pak, bukan kalimat bagian zaru. Wazaru dan zaru tinggalkan. Tinggalkan kamu sekalian. Nah, kalau disuruh meninggalkan berarti harus menjauhi, Pak. Jauhilah kamu sekalian. Apa yang harus kita jauhi? Apa yang harus kita tinggal? Zahirul ismi, yaitu dosa yang lahir atau dosa yang tampak.
zahirul ismi, yang lahir tampak akan dosa itu. Dosa apa saja yang berkaitan dengan larangan Allah atau pengingkaran terhadap Allah, Rasulnya, dan kitabnya, itu baik terang-terangan wa batinahu, dan yang tersembunyi. Memang dosa itu ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi, Pak. Dosa yang terang-terangan yaitu ucapan-ucapan yang mungkar, yang fahisyah, atau perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, dan yang mungkar. Itu namanya dosa yang terang. Wa batinah, dan dosa-dosa yang tersembunyi, yaitu dosa yang dilakukan oleh hati. Hati kita sering berbuat melanggar larangan-larangan Allah, antara lain dendam, ya. Jadi siapapun tidak boleh dendam dengan sesama manusia, lebih-lebih sesama kaum muslimin. Karena sesama kaum muslimin secara kaum mukminin itu adalah seperti saudara kandung. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman satu sama lain ibarat saudara kandung. Oleh karena itu, kalau mereka berbuat salah kepada kita, ya dimaafkan. Apalagi mereka minta maaf, kita harus maafkan. Dan setelah maafkan, jangan dendam. Lupakan itu. Lupakan kesalahan orang lain, tapi ingat-ingat kesalahan sendiri. Ini termasuk sikap orang yang beriman. Orang lain salah, itu resiko orang yang berbuat salah. Kita tidak perlu ingat-ingat. Tapi kesalahan kita selalu kita ingat agar kita tidak mengulanginya, atau bersedia tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Inna sesungguhnya, alladzina mereka yang, yaitu orang-orang yang berbuat dosa secara lahir atau secara batin, yaksibunal isma, mereka mengerjakan dosa. Kenapa? Kalau orang sudah mengerjakan dosa, tiap manusia itu amalnya akan diperhitungkan oleh Allah, yang soleh atau yang buruk, yang baik atau yang buruk. Nah, orang-orang yang mengerjakan al-isma, isma pakai sin artinya nama, Pak. Kalau al-ism pakai sa, itu artinya dosa. Ini. Oleh karena itu baca Quran harus fasih antara sin dengan sa, sod, dan lain-lainnya. Sayujzauna, ada dua kata di sini, Pak. Sa dengan yujzauna. Malah secara tersembunyi ada tiga kata, yaitu sayujzauna, sa akan, yujzauna diberi balasan mereka. Siapa mereka tadi? Yaitu indalladzina yaksibul isma, orang-orang yang berbuat dosa. Bima kanu, bima terhadap apa yang kanu adalah mereka yang pernah yaktarifun, mereka perbuat. Iktarafa yaktarifu. Jadi perbuatan manusia, ya dalam ayat rakaat pertama kali saya baca surat Az-Zalzalah, yaitu fa'amma man saqulat mawazi, surat akhir dari surat Az-Zalzalah tadi,
Siapa yang berbuat baik akan diperlihatkan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal baik banyak atau sedikit dibalas dengan kebaikan. Amal buruk sedikit atau banyak akan dibalas dengan keburukan. Nah, itu namanya Allah bersifat adil, Pak, itu. Malah keadilan Allah itu diliputi oleh rahmah, Pak. Ada orang yang beriman berbuat salah, tapi diampun oleh Allah, walaupun tidak minta ampun. Karena orang yang berbuat salah, tetapi dipertimbangkan perbuatan baiknya banyak. Kadang-kadang Allah tidak memberi balasan kepada orang yang berbuat buruk. Apalagi orang ini bertobat. Ini. Nah, apa-apa yang mereka kerjakan daripada berbuat dosa itu akan dibalas. Balasan orang yang berdosa itu berupa nikmah, siksa. Dan itu tidak diterapkan sekarang. Nah, kadang-kadang ada orang yang berbicara, musibah-musibah dunia ini adalah siksaan bagi orang yang beriman. Siksaan dunia, kalau itu akibat bencana alam, itu sifat alam, Pak. Alam itu termasuk kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu selain Allah pasti mengalami rusak. Alam juga begitu. Gunung tidak selamanya menjulang tinggi. Pada saatnya puncaknya pecah sehingga menjadi kawah. Lewat pecahan kawah itu keluarlah lava. Itu sifat alam. Bukan karena perbuatan manusia, dosa, bukan. Nah, siksaan di dunia ini ada juga. Orang sakit itu bukan siksaan, Pak. Malah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Malah siapa yang sakit tapi kalau sabar justru dapat pahala. Ini. Memang ada siksaan dunia. Seperti orang kaya tapi merasa miskin karena perbuatannya sendiri, karena rakus. Punya banyak, ingin lebih banyak. Punya lebih banyak, ingin lebih banyak lagi. Orang yang demikian ini siksaan dunia. Orang ini hatinya fakir, miskin, karena tidak pernah merasa puas rahmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini boleh jadi siksaan kalau demikian, karena rakus itu. Para jamaah yang terhormat, nah, dari ayat 120, mari kita baca terjemahan bebasnya. Lihat yang tulisannya hitam itu. Dan tinggalkanlah, ini ada kata-kata, tinggalkanlah kamu sekalian, begitu. Dosa yang tampak atau yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa itu kelak, bukan sekarang, Pak, besok akan dibalas, diberi balasan disebabkan perbuatan mereka. Jadi siksaan dari orang-orang yang berbuat dosa itu kelak, besok, tidak sekarang, Pak. Ini Allah sekarang ini memberi kesempatan orang-orang yang berbuat dosa supaya dihapus dosanya, tobat. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini. Para jamaah yang terhormat, kalau kita perhatikan firman Allah ayat 120 tadi, yaitu Allah melarang kaum muslimin berbuat dosa. Nah, supaya bisa meninggalkan dosa, kita harus tahu apa yang dosa itu. Karena yang dosa itu kita tidak bisa menduga-duga. Harus ada petunjuk dari Allah. Di antaranya memakan barang haram. Nah, itu dosa.
Lalu yang haram itu yang mana? Nah, nanti insya Allah ayat 149 diterangkan hewan-hewan yang halal. Hewan yang halal tetapi disembelih oleh orang musyrik itu haram dimakan. Orang-orang yang menyembah berhala itu kalau menyembelih walaupun binatangnya halal jadi haram buat orang yang beriman. Nah, kalau kita tidak tahu, kita kebiau ya, pokoknya itu binatang halal disembelih siapapun dimakan saja. Nah, ini perlu petunjuk. Nah, petunjuk itu harus mencari, Pak. Mencari petunjuk ini melalui thalabul ilmi. Menuntut ilmu, mencari ilmu. Sehingga dalam Islam untuk mengetahui hukum-hukum Allah itu wajib dicari melalui belajar formal atau informal. Kalau formal itu seperti di sekolahan, itu formal, Pak. Informal seperti kita screening, tidak pakai absen, tidak pakai ujian. Nah, belajar seperti itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ilmu seperti ini yang wajib. Kalau ilmu-ilmu keduniaan tidak perlu selama hidup. Kalau misalnya ilmu kedokteran cukup dipelajari 10 semester. Semester pertama sampai semester 10 selesai, lulus, sudah. Kalau belajar lagi, belajar yang lebih tinggi. Tapi untuk mengetahui syariat Islam, di antaranya hukum halal dan haram, ini kita wajib mencarinya minal mahdi ilal lahad. Istilah sekarang yaitu mencari ilmu sepanjang hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak lepas dari gendongan ibu sampai menjelang lahad, yaitu setelah meninggal dunia baru berhenti. Nah, para jamaah yang terhormat, Allah menyatakan dengan tegas bahwa semua dosa harus ditinggalkan. Wadaru zahirul ismi wa batinahu. Di sini. Adapun orang-orang yang berbuat dosa atau kejahatan karena kebodohan, tidak tahu, Pak. Lalu diberitahu, lalu mau tahu, maka kejahatan dosa yang dilakukan ketika bodoh, ketika belum tahu, kemudian diberitahu, lalu berhenti, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak minta ampun. Jadi tobat itu sendiri merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Kemudian mereka berhenti, setelah tahu berhenti. Jadi kemarin itu tidak tahu, melanggar, tapi tidak tahu, Pak. Diberitahu, Mas, ini melanggar larangan Allah ini. Nah, karena diberitahu mau tahu. Ada orang yang tidak tahu, diberitahu tidak mau tahu, Pak. Ini orang yang dikatakan safihun, jamaknya sufaha, orang-orang dungu, bahasa Jawanya ndablek. Diberitahu tenang-tenang saja. Nah, untunglah orang yang tidak tahu diberitahu mau tahu kemudian berhenti, itu namanya orang yang tobat. Para jamaah yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang berbuat dosa karena tidak tahu, ya, lalu setelah diberitahu, lalu berhenti itu namanya berbuat baik. Berhenti dari dosa itu sudah berbuat baik. Termasuk di dalam sebuah hadis, barang siapa orang yang merencanakan kejahatan, akan melakukan dosa, kemudian berhenti dari niatnya, itu dapat pahala 1, Pak. Tetapi kalau orang berniat baik, misalnya musa'adah, memberi pertolongan kepada orang lain,
Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Orang yang berniat melakukan baik, baru niat pahalanya sudah satu. Kalau niat itu terlaksana, ditambah satu lagi jadi dua. Allah berjanji tiap-tiap pahala itu satu dilipatkan 10. Jadi niat baik, pahalanya satu, ditingkatkan 10 jadi 10. Kemudian kalau dilaksanakan dapat satu lagi, ditingkatkan 10 jadi niat baik dan dilaksanakan dapat pahala 20. Tetapi kalau orang berniat jahat lalu dihentikan, itu cuma dapat pahala satu, Pak. Ini. Tapi kemudian jangan digunakan mari kita niat buruk kemudian berhenti. Oh, tidak begitu. Karena apa? Kalau tidak berhenti, nanti baru ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahmah, itu diantaranya. Orang yang berbuat baik akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat. Allah berfirman di dalam surat Hud. Surat Hud itu surat nomor 11. Ayatnya ayat 114. Sepotong di antaranya ayat 114 ini berbunyi, Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal hasanah, perbuatan baik itu akan menghilangkan kejahatan atau dosa-dosa. Ini. Para jamaah yang terhormat, itulah firman Allah ayat 120. Mari kita lanjutkan ayat 121. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu sekalian memakan mimma lam yuzkarismullah alaihi, dari apa yang, maksudnya binatang yang disembelih lam yuzkarismullahi alaihi, lam yuzkar, yang tidak disebut ismullahi alaihi, nama Allah atasnya binatang yang disembelih itu jangan dimakan. Termasuk binatang halal yang disembelih oleh orang-orang musyrik. Ini orang Islam kalau menyembelih binatang halal itu disuruh menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Malah khusus untuk ternak korban menyembelihnya ada doa Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal udhiyatan minna. Bismillahi Allahu Akbar, ini kalau menyembelih korban lah, ternak korban. Bismillahi Allahu Akbar dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah udhiyatan minna, korban dari kami. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa, Allah Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal udhiyatan minni wa min ummati, dari saya dan dari umat-umat saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap umatnya. Semua umatnya yang berkorban didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Wa innahu, kalau kamu memakan binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah, atau binatang halal yang disembelih orang-orang musyrik, wa innahu lafisqun, sesungguhnya yaitu perbuatan menyembelih binatang walaupun halal tapi tidak menyebut Allah itu lafisqun, ini termasuk perbuatan jahat. Menyembelih dengan atas nama Allah itu setidak-tidaknya ada unsur minta izin kepada Allah, minta ridhonya. Nah, Allah menghalalkan binatang supaya disembelih. Binatang itu kan tidak seperti manusia, Pak. Binatang itu walaupun makanannya seperti manusia, berjalannya seperti manusia, melihat, mendengar,
Tapi binatang itu tidak berakal, Pak. Dan binatang itu berbuat apa saja yang dikehendaki oleh nafsunya. Kalau manusia tidak. Hawa nafsu dikendalikan oleh hidayatullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembelih kurban ini, khutbah 2 Jumat yang lalu menerangkan, menyembelih binatang dengan menyebut nama Allah itu ada niat untuk membuang sifat-sifat kebinatangan yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu ada yang bersifat binatang, Pak. Kemarin kan disebutkan, ada manusia itu seperti anjing. Anjing itu diberi ya melet, tidak diberi ya melet. Manusia yang diberi tapi kurang, diberi lagi kurang lagi. Itu wataknya seperti anjing yang selalu melet, Pak. Yalhas. Ini. Nah, ada lagi manusia diumpamakan seperti binatang yang tidak mengenal apa namanya pri kemanusiaan. Malah orang-orang yang rakus itu ulaika kal an'am balhum adall. Kan dulu khutbah 2 Jumat yang lalu kan begitu tuh. Ingat-ingat, Pak, karena khutbah itu termasuk petunjuk. Pendek tapi isinya padat. Manusia itu kalau tidak mau menerima petunjuk Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Mari kita teruskan. Wa inna syayatina, wa inna, dan sesungguhnya asyayatina, syayatin itu jamak dari syaiton, Pak. Setan-setan. Setan itu sebetulnya sifat, Pak. Sifat itu bisa ada pada manusia, ada pada jin. Oleh karena itu ada syaitonul insi wa syaitonul jinni. Setan manusia, orang Jawa bilang mengatakan setan gundul doyan sambel. Itu setan manusia, Pak, itu. Ini. Walaupun pedis dimakan terus. Ini istilah Jawa, tapi yang dimaksud menurut syariat Islam, setan manusia yaitu manusia yang selalu mengajak kejahatan. Mengajak kejahatan kepada sesama manusia. Nah, ada syaitonul jinni, setan golongan jin. Itulah yang diterangkan di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada isu-isu yang dihembuskan ke dalam hati manusia oleh setan golongan jin dan setan golongan manusia. Ini. Kalau mengusir setan golongan jin kita tidak bisa, Pak, dengan upaya. Kenapa kita tidak melihat mereka? Siapa orang yang pernah mengaku melihat jin itu maha bohong. Allah mentakdirkan manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Kecuali dengan izin Allah, orang-orang tertentu. Ini. Nah, kalau untuk mengusir setan jin, tidak bisa dengan daya upaya kita. Seperti orang-orang Jawa yang masih klenik. Kalau mengusir setan golongan jin itu, ambil beras diberi kunir, Pak, namanya beras kuning ya. Kemudian beras kuning itu diberi garam. Maksudnya setan-setan golongan jin itu matanya kalau disempiok beras uya, beras kuning uya itu keperin loh. Jin itu tidak bisa diperdaya seperti itu, Pak. Orang-orang Jawa yang kuno yang klenik kan begitu. Kalau ada anak kecil nangisan, ada orang sakit katanya diganggu oleh jin. Lalu membuat beras kuning, diberi garam, lalu disempiokkan di pojok-pojok rumah. Nyingkir, nyingkir, bang potensi, bang abang nyimpang. Seluman, selumun selamat. Itu namanya mentera yang dibatalkan oleh Islam. Bagaimana kalau mengusir setan golongan jin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus minta kepada Allah, karena Allah yang mencetak jin dan kita tidak bisa melihat jin.
Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada isu-isu yang diembuskan oleh setan-setan golongan jin. Nah, kalau mengusir setan golongan manusia, ya dilempar dengan sepatu, Pak. Ini ada presiden dilempar dengan sepatu, ya, pernah itu. Ya mungkin presiden itu dianggap setan sehingga dilempar dengan sepatu. Jadi kalau setan manusia dilawan dengan tinju, ya, dilawan dengan kekuatan fisik sama fisik. Kenapa? Kita melihat ini. Kalau setan golongan jin tidak bisa kita tinju, tidak bisa kita sempiok dengan bang potensi, bang nyimpang, tidak bisa. Harus menggunakan permohonan isti'azah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah nanti yang menyingkirkan. Tapi kalau manusia usir sendiri karena podo menungsane. Para bapak sekalian, jangan lalu mengusir setan pakai tenaga dalam. Di dalam film-film itu katanya memburu hantu. Itu kentean judul, Pak Ibu. Orang-orang film membuat begitu dia tidak ngerti Islam. Nah, orang tidak ngerti Islam membuat imajinasi. Memburu hantu, memburu setan. Nah, jadi memburu setan mau diapakan? Ditangkap? Tidak mungkin bisa. Ini kecuali ada beberapa seorang nabi yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat menangkap setan golongan jin. Tapi itu khusus. Selain itu tidak bisa manusia. Kembali. Wa inna syayatina, sesungguhnya setan-setan itu, baik setan golongan jin atau setan gundul doyan sambal, setan manusia, layuhuna hana yahunu, mereka membisik-bisikkan ila auliyaihim, kepada kawan-kawan mereka. Jadi aulia itu ada kalanya artinya pemimpin, tak? Ada kalanya konco-konco, yaitu sekutu-sekutu. Ini mereka membisik-bisikkan kepada kawan-kawan mereka, liyujadilukum, agar mereka mendebat kamu. Orang-orang yang berlaku seperti setan itu mendebat orang-orang yang berlaku, kenapa ini haram, kenapa ini haram, kenapa ini haram. Mereka berpendapat binatang yang mati itu katanya Allah yang menyembelih. Kan lebih halal binatang yang disembelih oleh Allah daripada binatang yang disembelih oleh manusia yang beriman. Nah, ini pernah orang Majusi mendebat orang Islam. Nabi Muhammad itu tidak sportif, tidak mau memakan binatang yang disembelih oleh orang-orang non-Islam. Non-Islam maksudnya di sini orang yang musyrik. Ini. Kenapa binatang-binatang yang disembelih oleh Allah mereka tidak mau makan? Mana lebih tinggi, Allah atau mereka? Jadi mereka berpendapat kalau binatang mati karena penyakit, seperti berita kemarin di Sumatera ada 7 ekor gajah mati, itu disembelih oleh Allah itu pendapat, Pak. Kan tidak ada keterangan. Jadi kalau Allah menyembelih itu harus ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan bukan Allah yang menyembelih. Kembali kepada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Selain Allah pasti mengalami kerusakan kecuali Allah sendiri. Termasuk orang mati karena penyakit, orang mati karena disambar petir, gajah mati karena memakan racun. Itu bukan Allah yang menyembelih. Nah, kemudian turunlah ayat tadi itu, Pak, bahwa binatang-binatang yang mati bukan karena disembelih dengan menyebut nama Allah, atau binatang yang mati sembelihan orang-orang musyrik, itu wazaru, tinggalkan para yang haram seperti itu.
Mereka berusaha, orang-orang yang tidak beriman itu, untuk membantah, mendebat kepada orang-orang yang beriman. Lah kalau orang yang beriman tidak punya ilmu, ketika ada debat yang lungu-lungu, Pak, kalah, dikeploi oleh orang-orang yang musyrik. Nah, orang Islam yang tahu, oh, yang mati karena penyakit itu bukan Allah yang menyembelih, karena Allah tidak menerangkan bahwa mereka mati disembelih oleh Allah. Binatang-binatang yang mau dimakan kalau masih hidup disembelih menurut aturan syariat Islam. Di dalam pelajaran fikih berdasarkan hadis-hadis ada aturan cara menyembelih binatang yang halal, yaitu harus dipotong urat nadinya dan kerongkongannya dengan pisau yang tajam, karena ada perintah wa idza dzabhtum fahsinul dzibhata. Orang yang beriman kalau menyembelih supaya sembelihannya yang baik, maksudnya dengan pisau yang sangat tajam sehingga sekali putus tidak terlalu lama menderita. Wa idza qataltum fahsinul qatlata. Kalau melaksanakan hukuman mati, ya hukumlah dengan mati yang paling cepat dan gampang. Ini aturan Allah, karena ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk dihukum mati. Namanya qisas. Ini. Nah, wa in ata'tumuhum, jika kita didebat oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, jika kamu wa in ata'tumuhum, jika kamu menuruti mereka, innakum, sesungguhnya kamu sekalian la musyrikun, bener-bener ikut jadi musyrik. Nah, ini masalah sembelihan. Masalah-masalah yang lain, ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir, lalu kita ikut serta bersama-sama, alasannya toleransi. Toleransi tidak begitu, Pak. Toleransi itu urusan keduniaan, bukan urusan halal dan haram. Urusan halal dan haram itu dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Adatmu, tradisimu, tradisimu. Waliyadin, dan agamaku, agamaku. Jangan mencampur aduk agama yang dianut oleh orang yang beriman dengan agama atau tradisi yang dianut oleh orang-orang yang tidak beriman. Di sini, Pak, kan ada sementara tradisi-tradisi orang yang tidak beriman, bahkan orang yang beriman ikut-ikut, seperti berkorban ke laut. Ini mungkin ketika Gunung Bromo meletus ini, ada orang-orang yang mengorbankan binatang-binatang untuk sing bau reksa Gunung Bromo. Nah, ini orang Islam nggak boleh ikut, nggak boleh ikut menyetujui, nggak ikut untuk menyemarakkan, nggak boleh itu. Innakum la musyrikun wa in ata'tumuhum, jika kamu mentaati mereka, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, la musyrikun, orang-orang yang musyrik seperti mereka. Jadi apa tradisi yang bertentangan dengan akidah Islam yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang Islam tidak boleh mengikutinya. Kalau mengikutinya, sami ugi sami mawon dengan mereka. Sama itu. Apa samanya? La musyrikun. Nah, ini perlunya mengaji, Pak, supaya tahu pelanggaran-pelanggaran dosa yang tadi itu. Wadaru, tinggalkanlah dosa terang-terangan atau dosa yang samar-samar. Ini. Nah, dosa yang samar ini bagi orang yang tidak tahu, semuanya samar, udah tahu. Tapi orang yang tahu, yang samar menjadi cekto, menjadi jelas. Para jamaah yang terhormat, sampai dengan ayat 121 ini selesailah tema atau maudhu yang menerangkan bahwa kesesatan akidah kaum musyrikin dan haramnya sembelihan mereka. Ini khusus penyembelihan, nanti ada perbuatan yang lain. Para jamaah sekalian, waktu Isya telah memanggil kita. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna, wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.